Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Senja merangkak naik di ufuk barat, memulas langit Semarang dengan gradasi jingga dan ungu yang melankolis. Namun, keindahan itu terasa hambar bagi Rima. Ia duduk termangu di sofa ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu tawa dan mimpi-mimpi masa depannya bersama Ardi, suaminya. Aroma masakan dari dapur tetangga samar-samar tercium, mengingatkannya pada rutinitas yang dulu terasa hangat. Menunggu Ardi pulang, menyiapkan makan malam, berbagi cerita. Kini, rutinitas itu hanyalah sisa-sisa dari sebuah mozaik yang telah pecah. Pecahnya bukan karena ledakan dahsyat, melainkan karena retakan-retakan kecil yang terus menjalar, perlahan namun pasti menggerogoti fondasi pernikahan mereka. Rima ingat betul kapan keretakan pertama muncul. Itu dimulai dari hal-hal kecil. Ardi yang pulang semakin larut dengan alasan pekerjaan yang menumpuk, telepon genggamnya yang tiba-tiba sering terkunci, tatapan matanya yang kadang kosong saat Rima bercerita. Awalnya, Rima mencoba menepis kecurigaan itu. Ia adalah wanita modern, cerdas, dan percaya pada instingnya. Tapi instingnya kini berteriak, memperingatkan bahaya yang tak terlihat. Bukti-bukti kecil mulai bermunculan bagai remah-remah roti yang sengaja ditinggalkan. Sebuah struk pembayaran kafe yang menunjukkan transaksi pada hari Ardi mengaku lembur di kantor. Aroma parfum wanita yang asing, namun tidak cukup mencolok untuk disebut bukti. Hingga suatu malam, ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna keemasan di kerah kemeja Ardi. Rambut yang jelas bukan miliknya, apalagi milik Ardi yang berambut cepak dan hitam legam. Jantung Rima mencelos, dingin menjalar dari dada hingga ujung kakinya. Saat itu, ia tahu, kecurigaannya bukan lagi sekadar paranoia. Malam itu, Rima tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Ardi yang terlelap pulas, seolah tanpa beban. Rima menatap langit-langit kamar, air mata menetes diam-diam, membasahi bantal. Ia ingin membangunkan Ardi, berteriak, mengguncangnya hingga Ardi mengakui semuanya. Namun, sesuatu menahannya. Mungkin ketakutan akan kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Atau mungkin juga harapan samar bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Rima berpura-pura tidak tahu, mengamati Ardi dari kejauhan. Ia mulai memeriksa ponsel Ardi secara diam-diam saat suaminya mandi atau tertidur. Berulang kali ia menemukan pesan-pesan samar, panggilan tak terjawab dari nomor yang sama, hingga akhirnya ia menemukan nama, Kirana. Nama itu terasa asing, namun di saat yang sama, terasa sangat familiar dan mengancam. Rima mencari tahu tentang Kirana di media sosial, dan wajah Kirana, seorang wanita muda dengan senyum menawan dan rambut keemasan, menghantam Rima seperti pukulan telak. Rambut yang ditemukan di kemeja Ardi, kini menemukan pemiliknya. Rasa sakit itu begitu nyata, seolah ada lubang menganga di dadanya. Rima merasa bodoh, buta, dan sangat terhianati. Ia bukan wanita yang lemah. Ia adalah manajer proyek di sebuah perusahaan multinasional, terbiasa menghadapi tekanan dan membuat keputusan sulit. Namun, dalam urusan hatinya, ia merasa begitu rapuh. Puncaknya terjadi sore itu, beberapa hari sebelum makan malam yang akan mengubah segalanya. Rima pulang lebih awal dari kantor karena merasa tidak enak badan. Saat ia melewati ruang keluarga, ia mendengar suara-suara dari dapur. Suara Ardi, yang lebih lembut dari biasanya, dan suara Ibu Mira, mertuanya. Rima sempat berpikir mereka sedang membicarakan renovasi dapur atau rencana liburan. Namun, beberapa kata kunci yang tertangkap telinganya membuat darahnya membeku. Mira, jangan bilang Rima, ya. Kasihan dia nanti. Suara Ardi terdengar lirih. Iya, Ardi, ibu mengerti. Tapi sampai kapan kalian mau begini? Kasihan juga Kirana kalau digantung terus. Balas Ibu Mira, suaranya mengandung nada khawatir dan sedikit pasrah. Nanti, Bu, kita makan malam saja dulu bertiga, di restoran langganan ibu, besok malam. Aku sudah bilang Kirana. Baiklah. Ibu atur tempatnya. Tapi Ardi, ibu harap kamu segera menyelesaikan ini, desah Ibu Mira. Dunia Rima runtuh seketika. Bukan hanya perselingkuhan Ardi,
tetapi juga keterlibatan mertuanya. Ibu Mira, wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibu keduanya, yang selalu membela Rima saat ada masalah dengan Ardi, yang selalu memberinya nasihat bijak. Sekarang, wanita itu justru terlibat dalam sandiwara ini, merestui, bahkan mengatur pertemuan antara Ardi dan selingkuhannya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya yang dingin. Rasa sakit itu berlipat ganda, menusuk lebih dalam dari sekadar pengkhianatan suami. Ini adalah pengkhianatan keluarga, sebuah luka yang jauh lebih sulit disembuhkan. Malam itu, Rima tak bisa tidur lagi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Mata sembab, wajah pucat, dan raut lelah yang tak bisa disembunyikan. Ia merasa seperti seorang pecundang, seseorang yang telah ditipu mentah-mentah oleh orang-orang terdekatnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah percikan api muncul. Sebuah tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Untuk tidak lagi bersembunyi dalam bayangan pengkhianatan ini. Jika mereka berani merencanakan makan malam di belakangnya, maka ia juga berhak untuk muncul di makan malam itu. Sebuah rencana nekat mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang akan mengubah segalanya. Rima menarik napas dalam-dalam, mengusap air matanya, dan menatap pantulannya dengan tatapan yang lebih tegas. Ini belum berakhir. Perang baru saja dimulai. Keputusan Rima untuk menyerbu makan malam itu bukan muncul secara impulsif. Itu adalah hasil dari malam-malam tanpa tidur, air mata yang tak henti mengalir, dan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Namun, begitu ide itu terlintas, rasanya seperti menemukan oksigen setelah sekian lama menahan napas. Rasa takut masih ada, menjalar di setiap serat syarafnya. Namun kini ada sesuatu yang lebih besar, amarah yang membara dan keinginan untuk menegakkan harga diri. Aku tidak akan membiarkan mereka mempermainkanku, bisik Rima pada dirinya sendiri di pagi buta. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun otaknya sudah bekerja keras menyusun strategi. Ini bukan hanya tentang konfrontasi, ini tentang menunjukkan bahwa ia tidak selemah yang mereka kira, bahwa ia tahu segalanya, dan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Langkah pertama adalah mendapatkan informasi detail tentang makan malam itu. Rima tahu restoran langganan Ibu Mira. Ada 3 atau 4 tempat yang sering dikunjungi mertuanya untuk acara keluarga atau pertemuan penting. Ia harus mempersempit pilihan. Ardi seringkali ceroboh dalam beberapa hal, dan Rima berharap dia meninggalkan jejak. Setelah Ardi berangkat kerja, Rima mencari di meja kerjanya. Tidak ada jadwal yang tertulis, tidak ada pesan di ponsel yang ia bisa lihat secara terang-terangan. Kemudian, ia teringat satu hal, Ibu Mira selalu menelepon ke telepon rumah jika ingin memberitahukan hal-hal penting agar tidak terganggu sinyal. Rima tidak sengaja mendengar Ardi mengangkat telepon rumah kemarin, meski percakapan itu samar. Dengan hati-hati, Rima memeriksa daftar panggilan keluar dan masuk di telepon rumah. Bingo! Ada satu nomor yang sering dihubungi, sebuah nomor restoran yang ia kenali sebagai Rasa Nusantara, restoran masakan Indonesia yang cukup eksklusif dan sering menjadi pilihan keluarga Ardi untuk perayaan khusus. Rima bahkan pernah merayakan ulang tahun pernikahan mereka di sana. Ironis, Rima menelepon restoran itu, berpura-pura ingin memesan meja untuk acara keluarga besar. Saya ingin memastikan apakah ada pemesanan atas nama keluarga Hendrawan untuk besok malam? Ia bertanya dengan suara setenang mungkin. Petugas reservasi mengecek dan membenarkan, ada reservasi atas nama Hendrawan untuk 3 orang pada pukul 7 malam. 3 orang. Suami, mertua, dan selingkuhannya. Sebuah kebenaran pahit yang menusuk ulu hati. Dengan informasi di tangan, Rima mulai memikirkan bagaimana penampilannya nanti. Ia tidak ingin terlihat hancur atau menyedihkan. Ia ingin tampil kuat, berkelas, dan tak terduga. Ini bukan drama air mata. Ini adalah pernyataan. Rima membuka lemari pakaiannya, memilih setelan blazer berwarna gelap yang elegan, dipadukan dengan blus sutra berwarna krem. Rambutnya akan ia sanggul rapi, dengan sedikit sentuhan riasan yang menonjolkan matanya yang tajam. Ia ingin mereka melihat seorang wanita yang terluka, namun jauh dari kata menyerah. Aspek lain dari rencananya adalah bagaimana cara ia muncul. Apakah ia akan langsung masuk dan menciptakan keributan? Atau ia akan menunggu momen yang tepat? Rima memilih pendekatan yang lebih strategis. Ia akan tiba beberapa menit setelah mereka, mengamati situasi dari jauh,
dan baru masuk ketika ia merasa siap, menciptakan efek kejut yang maksimal. Ia tidak ingin ada kesempatan bagi mereka untuk menyusun pembelaan atau melarikan diri. Sepanjang hari itu di kantor, Rima bekerja seperti biasa, namun pikirannya terus memutar skenario. Ia membayangkan ekspresi kaget Ardi, wajah pias Ibu Mira, dan sorot mata tak percaya dari Kirana. Ia membayangkan kata-kata yang akan ia ucapkan. Bukan kata-kata kasar atau makian, melainkan kalimat-kalimat yang menusuk, penuh fakta, dan menunjukkan betapa ia telah diremehkan. Ia bahkan merencanakan langkah setelah konfrontasi. Apakah ia akan langsung pergi? Atau ia akan duduk di sana, memaksa mereka menghadapi dirinya? Rima memutuskan untuk memainkan situasi sesuai dengan reaksi mereka. Jika mereka mencoba mengusirnya, ia akan melawan. Jika mereka mencoba berdalih, ia akan membungkamnya dengan bukti. Malam harinya, Ardi pulang seperti biasa, dengan senyum palsu yang kini terasa begitu menjijikkan bagi Rima. Ardi bertanya tentang hari Rima, pura-pura peduli. Rima membalas dengan senyum tipis, menyembunyikan badai di dalam dirinya. Ia mengangguk-angguk saat Ardi bercerita tentang kesulitan di kantor, padahal dalam hati Rima mencibir. Kesulitanmu adalah bagaimana cara menutupi jejak perselingkuhanmu, Ardi. Ardi menyebutkan bahwa besok ia akan pulang sedikit terlambat karena ada pertemuan penting dengan klien. Rima hanya mengiyakan, berpura-pura tidak curiga. Justru itu memberinya waktu lebih untuk bersiap. Rasa sakit itu begitu dalam, namun kini tertutup oleh lapisan baja berupa tekad dan keberanian. Ada semacam adrenalin yang mengalir, memberikan kekuatan aneh. Ini adalah pertarungan untuk harga dirinya, untuk kebenaran, dan untuk masa depannya. Sebelum tidur, Rima membuka laci meja samping tempat tidur dan mengeluarkan kotak kecil bludru. Di dalamnya ada cincin kawin mereka. Ia memandangnya lama, mengingat janji-janji yang diucapkan Ardi di altar, tentang kesetiaan dan cinta abadi. Kini, janji itu hanyalah debu. Rima tidak tahu apa yang akan terjadi setelah besok malam. Apakah pernikahan ini akan benar-benar berakhir? Apakah ia akan kehilangan Ardi? Dan mungkin juga hubungan baiknya dengan Ibu Mira? Semua kemungkinan itu terasa berat. Namun ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Rima menutup kotak itu perlahan, lalu menyimpannya kembali. Ia tahu, esok malam adalah titik balik. Entah titik balik menuju kehancuran total, atau titik balik menuju pembebasan. Apapun itu, ia siap menghadapinya. Malam ini adalah malam terakhir ia tidur dengan topeng ketidaktahuan. Besok, dunia akan tahu, dan ia akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Wanita yang mungkin terluka, namun tidak akan pernah kalah begitu saja. Jarum jam bergerak lambat, menyiksa Rima dengan setiap detiknya yang berlalu. Sore itu terasa begitu panjang, diisi dengan kegelisahan yang menggerogoti. Di kantor, Rima berusaha fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus melayang ke skenario yang akan ia hadapi. Ia memeriksa surel dan dokumen, namun kata-kata di layar terasa kabur, tak mampu menembus lapisan emosi yang membungkusnya. Pukul 5 sore, Rima akhirnya menyerah. Ia mengepak tasnya, pamit kepada rekan kerja, dan bergegas pulang. Ardi sudah pergi lebih dulu, dengan alasan pertemuan penting. Sesampainya di rumah, keheningan menyelimuti. Rima masuk ke kamar, membuka lemarinya. Setelan blazer hitam yang telah ia siapkan tergantung rapi. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, dan mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ini bukan tentang membalas dendam, bisiknya dalam hati. Ini tentang kebenaran. Tentang martabat. Ia mulai bersiap. Mandi dengan air hangat yang menenangkan, mencoba meredakan ketegangan di pundaknya. Saat mengenakan pakaiannya, setiap gerakan terasa disengaja, penuh makna. Blazer hitam itu terasa seperti baju zirah, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Rima menatap dirinya di cermin. Wajahnya memang terlihat lelah, tapi matanya memancarkan tekad yang membara. Ia menyanggul rambutnya tinggi-tinggi, menyisakan beberapa helai anak rambut yang membingkai wajahnya. Sentuhan make-up tipis, hanya untuk menyamarkan kantung mata dan memberikan sedikit warna pada bibirnya yang pucat. Ia ingin terlihat berwibawa, bukan seperti wanita yang baru saja menangis semalaman. Pukul 6.30, Rima keluar dari rumah.
Ia mengendarai mobilnya sendiri menuju Rasa Nusantara, restoran yang telah ia konfirmasi semalam. Sepanjang perjalanan, otaknya terus memutar berbagai kemungkinan. Bagaimana reaksi Ardi? Bagaimana reaksi Ibu Mira? Dan yang paling penting, bagaimana reaksi wanita itu, Kirana? Rima tahu, ia harus siap untuk apapun, bahkan untuk skenario terburuk sekalipun. Ia mematikan radio mobil, memilih untuk berkonsentrasi pada napasnya, menenangkan dirinya. Sesampainya di parkiran restoran, Rima memilih tempat yang sedikit tersembunyi. Dari sana, ia bisa melihat pintu masuk restoran tanpa terlihat jelas. Ia melihat jam tangan. Pukul 18.55. Mereka mungkin sudah masuk. Rasa gugup melilit perutnya. Ia mengambil ponsel, pura-pura mengecek sesuatu, mencoba terlihat santai meskipun tangannya sedikit bergetar. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pintu masuk. Itu mobil Ardi. Jantung Rima berdebar lebih kencang. Ia melihat Ardi keluar dari kursi kemudi, lalu bergegas membuka pintu penumpang belakang. Dari sana, keluarlah Ibu Mira, diikuti oleh seorang wanita muda. Kirana. Wajahnya persis seperti yang Rima lihat di media sosial. Rambut keemasan terurai, senyum manis, dan aura muda yang memancarkan keceriaan. Wanita yang telah merusak pernikahannya kini berdiri di depan matanya, hanya beberapa meter darinya. Rima merasakan gelombang panas kemarahan menjalar di sekujur tubuhnya. Mereka terlihat begitu akrab, seolah ini adalah makan malam keluarga yang normal. Ibu Mira merangkul pundak Kirana, mengobrol akrab seolah Kirana adalah calon menantu idaman. Pemandangan itu menusuk Rima lebih dalam dari pisau apapun. Rasa sakit pengkhianatan itu kini bercampur dengan kemarahan yang membabi buta. Ardi tersenyum, bahkan sempat menggenggam tangan Kirana sesaat sebelum mereka masuk ke dalam restoran. Pemandangan yang menjijikkan bagi Rima. Rima menunggu beberapa menit setelah mereka masuk. Ia ingin memberi mereka waktu untuk duduk, untuk merasa nyaman, untuk memulai obrolan ringan mereka. Ia ingin kejutan ini benar-benar maksimal. Ia menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan. Saatnya. Dengan langkah mantap, Rima keluar dari mobil. Ia berjalan menuju pintu masuk restoran. Di depan pintu, ia berhenti sejenak, membenarkan letak blazernya, mengusap wajahnya yang mungkin tegang. Ia menatap pantulan dirinya di kaca pintu restoran. Matanya menyala dengan tekad. Ini dia, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam. Suasana restoran malam itu cukup ramai, dengan alunan musik tradisional Jawa yang lembut. Pelayan menyambutnya dengan ramah. Sudah ada reservasi, Nyonya? Tanya pelayan itu. Rima mengangguk. Ya, saya ada janji dengan keluarga Hendrawan. Ia menyebutkan nama keluarga suaminya, nama yang kini terasa asing di lidahnya. Baik, mari saya antarkan, Nyonya, jawab pelayan itu, mulai berjalan ke bagian dalam restoran. Rima mengikutinya, matanya menyapu seisi ruangan. Dan di sana, di sudut terjauh, di meja bundar yang memang sering mereka gunakan, ia melihat mereka. Ardi duduk di samping Kirana, tertawa kecil. Ibu Mira duduk di seberang mereka, tersenyum lebar. Mereka sedang melihat menu, sibuk dengan percakapan mereka sendiri, benar-benar tidak menyadari kehadiran Rima. Pelayan itu menuntunnya, melangkah semakin dekat. Jantung Rima berdentum di telinganya, seolah mengumumkan kedatangannya. Setiap langkah terasa berat, namun ia terus berjalan. Ia bisa merasakan tatapan beberapa pengunjung lain yang mungkin menyadari ketegangan di udara. Akhirnya, pelayan berhenti di samping meja mereka. Permisi, Tuan Ardi, ini ada tamu untuk Anda, kata pelayan itu dengan sopan. Ardi mengangkat kepalanya, senyumnya masih mengembang. Namun, senyum itu langsung sirna begitu tatapan matanya bertemu dengan Rima. Bola matanya melebar, rahangnya sedikit jatuh. Ekspresi wajahnya berubah dari ceria menjadi pias, kebingungan, dan akhirnya, terkejut bukan kepalang. Rima membalas tatapan Ardi dengan pandangan dingin dan tajam. Maaf mengganggu makan malam keluarga Anda, katanya, suaranya terdengar datar namun syarat makna. Ibu Mira, yang baru saja mengangkat kepalanya, juga terhenyak. Ia menjatuhkan daftar menu yang dipegangnya. Wajahnya yang semula penuh senyum kini berubah pucat pasi, seperti melihat hantu. Matanya membelalak,
Mulutnya sedikit terbuka, tak sanggup mengeluarkan suara. Dan kemudian, Kirana. Wanita itu menoleh, tatapannya yang semula polos kini berubah menjadi cemas dan tak percaya. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh raut ketakutan. Ia menatap Rima, lalu beralih ke Ardi, seolah mencari penjelasan. Keheningan yang mencekam meliputi meja itu. Musik lembut restoran seolah berhenti berputar. Udara terasa tebal dengan ketegangan. Rima berdiri tegak di samping meja mereka, menatap ketiga orang itu satu persatu, menikmati efek kejut yang telah ia ciptakan. Misi pertamanya berhasil. Keheningan yang terjadi setelah kehadiran Rima terasa lebih memekakan telinga daripada suara ledakan apapun. Wajah Ardi, Ibu Mira, dan Kirana membeku dalam ekspresi syok murni. Ardi, yang biasanya fasih bicara dan pandai mengendalikan situasi, kini tampak seperti patung lilin yang baru saja mencair. Ia menatap Rima, lalu menatap Ibu Mira, seolah meminta penjelasan. Ibu Mira sendiri masih mematung, tangannya gemetar memegang garpu. Sementara Kirana, yang tadinya duduk santai, kini sedikit bergeser mundur, seolah ingin menghilang ke dalam sandaran kursi. Rima memecah keheningan itu dengan suara yang tenang namun menusuk. Maafkan saya jika kedatangan saya ini mengganggu acara makan malam penting Anda semua. Ia menekankan kata, penting, dengan nada sinis yang tak terbantahkan. Ardi akhirnya menemukan suaranya. Meski terbata-bata. Rima? Apa yang kamu lakukan di sini? Nada suaranya antara terkejut dan marah, seolah Rima adalah pengganggu yang tidak diundang. Apa yang saya lakukan di sini? Rima mengulang pertanyaannya, senyum tipis terukir di bibirnya, namun matanya memancarkan api. Saya rasa ini pertanyaan yang seharusnya saya ajukan kepada kalian bertiga. Ia mengarahkan pandangannya ke Ardi, lalu ke Kirana, dan akhirnya ke Ibu Mira. Ibu Mira akhirnya bergerak, mencoba meredakan situasi. Rima, nak, apa-apaan ini? Kenapa kamu tiba-tiba begini? Suaranya terdengar cemas, namun juga ada nada teguran. Tiba-tiba, Rima tak bisa menahan tawanya. Tawa yang terdengar getir dan ironis. Apakah menurut ibu, saya harus membuat janji temu terlebih dahulu untuk makan malam dengan suami saya dan teman-temannya? Ia menatap Kirana secara langsung, sengaja menekan kata, teman-temannya, yang tentu saja merupakan eufemisme untuk selingkuhan. Kirana, yang sedari tadi menunduk, mengangkat kepalanya. Wajahnya memerah, antara malu dan takut. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Maaf, Mbak, Tidak perlu minta maaf kepada saya, Nona Kirana, potong Rima tegas. Anda tidak ada urusan dengan saya. Urusan saya ada dengan suami saya dan mertua saya. Tatapannya kembali mengarah ke Ardi dan Ibu Mira, menekan mereka untuk menjelaskan. Ardi akhirnya berdiri, mencoba menarik Rima ke samping, seolah ingin menghindari perhatian dari pengunjung lain. Rima, kita bicara di luar saja. Jangan buat keributan di sini, bisiknya dengan nada memerintah. Rima menepis tangan Ardi dengan kasar. Keributan? Apakah Anda pikir saya peduli dengan keributan? Ardi? Apa yang kalian lakukan jauh lebih dari sekadar keributan. Ini pengkhianatan. Suaranya mulai meninggi, beberapa pasang mata di meja sebelah mulai melirik. Kamu mau mempermalukan ibu, Rima? Kali ini Ibu Mira yang bicara, suaranya sedikit bergetar. Ia mencoba menggunakan kartu, rasa bersalah, untuk menekan Rima. Mempermalukan? Rima menggelengkan kepala, senyum sinisnya semakin lebar. Bukan saya yang mempermalukan ibu, Bu. Kalianlah yang telah mempermalukan diri sendiri dan juga saya. Kalian makan malam bersama selingkuhan Ardi, di restoran langganan keluarga kita, seolah-olah tidak ada yang salah. Apa ibu pikir saya akan diam saja? Kata, selingkuhan, yang diucapkan Rima terdengar nyaring di tengah keheningan yang tersisa di sekitar meja mereka. Kirana terlonjak kecil di kursinya. Wajahnya semakin memucat. Ia menatap Ardi dengan tatapan memohon, seolah meminta perlindungan atau pembelaan. Rima, jaga bicara kamu. Ardi membentak. Suaranya kini dipenuhi amarah. Kamu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Rima tertawa lagi, tawa yang penuh luka. Oh, saya tahu segalanya.
Ardi, saya tahu tentang pertemuan-pertemuan kalian, tentang telepon-telepon rahasia, tentang semua kebohongan yang kau rajut untuk menutupi kebusukan ini. Apa kamu pikir saya bodoh? Buta? Rima menarik napas dalam, membiarkan kemarahannya mengalir. Ia tidak akan menahan diri lagi. Dan ibu. Rima menoleh ke Ibu Mira, sorot matanya tajam. Saya tidak menyangka ibu akan terlibat sejauh ini. Ibu tahu anak ibu berselingkuh, dan ibu malah merestui, bahkan mengatur makan malam ini? Apa artinya semua nasihat dan dukungan ibu selama ini? Apakah itu semua hanya sandiwara? Ibu Mira terdiam, lidahnya keluh. Wajahnya kini bukan hanya pucat, tapi juga dipenuhi rasa bersalah dan malu yang mendalam. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Rima. Keheningan itu semakin menekan, seolah semua mata di restoran kini tertuju pada drama yang sedang berlangsung. Ardi, merasa terpojok, mencoba menyerang balik. Kamu yang memulai ini, Rima. Kamu tidak pernah memberiku waktu. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Ini salahmu. Ia menunjuk Rima, mencoba memutarbalikkan fakta. Rima mendengus. Oh, jadi ini salah saya? Salahkan pekerjaan saya? Salahkan kesuksesan saya? Jadi, semua kegagalanmu, semua nafsu bejatmu, adalah akibat dari kekurangan saya? Sungguh menyedihkan, Ardi. Dulu kamu mencintai wanita yang berambisi, yang mandiri. Sekarang kamu mencari kambing hitam karena tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Kirana akhirnya angkat bicara. Suaranya kecil dan bergetar. Saya tidak bermaksud mengganggu rumah tangga kalian, Mbak. Rima menoleh ke arah Kirana, menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Oh, benarkah? Kalau begitu, mengapa Anda ada di sini, di makan malam, keluarga, ini? Dengan suami orang lain? Apakah Anda tidak punya etika? Tidak punya hati? Kirana menunduk lagi, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak punya jawaban. Pertengkaran itu semakin memanas, menarik perhatian banyak pengunjung. Beberapa pelayan mulai terlihat khawatir, namun tidak berani mendekat. Ardi dan Rima beradu argumen, saling melontarkan tuduhan dan pembelaan, membongkar semua luka dan kekecewaan yang terpendam. Ibu Mira sesekali mencoba menenangkan, namun suaranya terlalu lemah untuk meredakan badai yang sudah terlanjur meletus. Makan malam yang seharusnya harmonis itu telah berubah menjadi medan perang, di mana setiap kata adalah peluru dan setiap tatapan adalah tusukan pedang. Rima berdiri tegak di tengah medan itu, terluka namun tak terkalahkan, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Suara Rima yang meninggi, diselingi tangisan Kirana dan bantahan Ardi, telah menarik perhatian hampir seluruh pengunjung restoran. Beberapa pelayan mencoba mendekat, namun tatapan tajam Ardi membuat mereka ragu. Suasana tegang itu terasa seperti gema dari pertengkaran yang sudah lama terpendam, kini pecah di depan umum. Ardi, yang wajahnya kini memerah padam, menunjuk Rima. Cukup, Rima. Kamu sudah gila. Kamu sengaja mempermalukan aku dan ibu di depan umum. Ia berusaha memutarbalikkan keadaan, menjadikan Rima sebagai pihak yang bersalah. Apa yang kamu lakukan ini tidak beralasan. Kamu selalu curigaan, selalu menuduh. Ini karena kamu tidak pernah percaya padaku. Rima tersenyum sinis. Tidak percaya? Bagaimana mungkin saya bisa percaya pada seseorang yang berulang kali menipu saya? Seseorang yang menyembunyikan wanita lain di belakang saya? Kamu pikir saya tidak punya bukti? Ardi? Rima mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, mendekat ke Ardi. Rambut pirang di kemejamu, struk kafe yang kau buang sembarangan, nomor telepon Kirana yang selalu kau hapus dari riwayat panggilan, dan sekarang makan malam rahasia ini, diatur oleh ibumu sendiri. Ibu Mira, yang sejak tadi menunduk malu, akhirnya mengangkat kepalanya. Air mata sudah membasahi pipinya. Rima, nak, ibu. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya ingin Ardi bahagia. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Bahagia. Rima nyaris berteriak. Kebahagiaan seperti apa yang didasari kebohongan dan pengkhianatan? Bu, apakah kebahagiaan anak ibu lebih penting daripada kehormatan pernikahan kami? Daripada perasaan saya? Nada suara Rima dipenuhi rasa sakit yang mendalam,
bukan hanya pada Ardi, tapi juga pada mertuanya. Kirana, yang sejak tadi terisak pelan, tiba-tiba mencoba berbicara lagi. Mbak Rima, tolong dengarkan saya. Saya tidak tahu kalau Mas Ardi sudah menikah. Dia bilang dia single. Suaranya kecil, nyaris tak terdengar, mencoba meraih simpati. Rima menatap Kirana dengan pandangan skeptis. Benarkah? Apakah Anda hidup di bawah batu, Nona Kirana? Atau Anda sengaja menutup mata? Lambang ikatan pernikahan di jari manis Ardi. Foto-foto pernikahan kami di media sosialnya, yang baru saja ia sembunyikan entah kemana. Apa semua itu kurang jelas bagimu? Rima tahu Ardi telah menghapus banyak foto mereka dari akun media sosialnya belakangan ini, sebuah fakta yang semakin memperkuat kecurigaannya. Ardi merasa terpojok oleh bukti-bukti yang diungkap Rima, kini mulai menyerang secara personal. Kamu hanya ingin mencari masalah. Rima, kamu selalu tidak puas. Kamu terlalu egois, selalu mementingkan dirimu sendiri. Egois. Rima tertawa getir. Siapa yang egois di sini? Ardi? Aku yang setiap hari bekerja keras untuk masa depan kita? Aku yang selalu mendukungmu, bahkan ketika kau jatuh? Atau kamu yang diam-diam berselingkuh, berbohong, dan menghancurkan semua yang telah kita bangun, hanya untuk nafsu sesaatmu? Rima tak lagi bisa menahan amarahnya. Ia merasa ingin meledak. Cukup. Ardi, kamu tidak pantas bicara seperti itu pada Rima. Kali ini, Ibu Mira yang tiba-tiba meninggikan suaranya, memotong perkataan Ardi. Rima benar. Kamu yang salah. Ibu tidak tahu harus berkata apa lagi melihatmu seperti ini. Ibu Mira menatap anaknya dengan tatapan kecewa yang mendalam. Pengkhianatan Ardi kini bukan hanya menyakiti menantunya, tetapi juga membuat Ibu Mira malu dan kecewa pada darah dagingnya sendiri. Melihat ibunya sendiri berbalik arah, Ardi terdiam. Ia menatap Ibu Mira tak percaya, seolah ibunya telah berkhianat padanya. Kirana melihat kesempatan, ia mulai berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih berani. Mas Ardi memang bilang dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Mbak, dia bilang Mbak terlalu sibuk, tidak punya waktu untuknya. Saya tidak tahu kalau sampai seperti ini jadinya. Kirana berusaha memposisikan dirinya sebagai korban yang tidak tahu apa-apa, sebuah narasi yang biasa digunakan oleh pelakor untuk meringankan beban moral mereka. Tidak bahagia? Rima mengejek. Lalu kenapa kamu tidak bilang padaku? Ardi? Kenapa kamu tidak menyelesaikan masalah pernikahan kita? Kenapa kamu malah memilih jalan pengecut dengan mencari wanita lain, dan bahkan melibatkan ibumu sendiri? Rima menatap Ardi dengan tatapan jijik. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Ardi? Bukan hanya perselingkuhanmu, tapi fakta bahwa kamu membiarkan ibumu terlibat dalam kebohongan ini. Kamu telah menyeret orang tuamu ke dalam lumpur ini. Ardi mencoba membela diri lagi. Namun kata-kata Rima telah menohoknya. Ia tahu Rima benar. Ia telah melibatkan ibunya dalam sandiwara ini, dan kini ibunya sendiri menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Rima, aku bisa jelaskan. Ardi mencoba meraih tangan Rima, namun Rima segera menariknya. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Ardi, kata Rima, suaranya kini kembali tenang, namun dengan ketenangan yang dingin dan menakutkan. Semuanya sudah jelas. Saya datang ke sini untuk memastikan satu hal, bahwa saya tidak akan lagi menjadi korban dari kebohongan dan pengkhianatan kalian. Saya tidak akan lagi dipermainkan. Rima menatap Kirana sekali lagi, tatapan yang membuat Kirana menunduk dalam-dalam. Dan Anda, Nona Kirana, semoga Anda bahagia dengan hasil dari perbuatan Anda. Karena apa yang Anda dapatkan adalah kehancuran rumah tangga orang lain. Kemudian, Rima beralih menatap Ardi dan Ibu Mira untuk terakhir kalinya. Saya rasa makan malam ini sudah cukup dramatis. Saya permisi. Tanpa menunggu jawaban, Rima berbalik. Ia berjalan keluar dari restoran dengan langkah mantap, meninggalkan Ardi, Ibu Mira, dan Kirana dalam keheningan yang penuh kekacauan. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat wajah-wajah yang kini dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Pertempuran pertama telah ia menangkan. Namun, ia tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah kaki Rima terasa ringan namun sekaligus berat saat ia keluar dari restoran Rasa Nusantara.
Adrenalin yang tadi membakar kini mulai mereda, digantikan oleh gelombang emosi yang bergejolak, kemarahan, kesedihan, dan rasa lega yang aneh. Ia berhasil melakukan apa yang ia rencanakan. Ia telah mengungkapkan kebenaran, menelanjangi kebohongan mereka di depan mata mereka sendiri. Namun, kemenangan itu terasa pahit, karena harganya adalah kehancuran yang tak terhindarkan. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan area parkir. Tangannya masih sedikit gemetar saat ia memegang kemudi. Malam telah sepenuhnya tiba, bintang-bintang berkelip di langit, seolah menyaksikan drama yang baru saja terjadi. Rima menghela napas panjang. Pikirannya kosong sejenak. Lalu kenangan mulai menyerbu, membanjiri benaknya. Kilas balik. Rima bertemu Ardi di kampus, di sebuah acara orientasi mahasiswa baru. Ardi adalah seniornya. Seorang mahasiswa teknik yang cerdas, humoris, dan punya karisma alami. Rima, yang saat itu masih lugu, langsung terpikat. Ardi juga terlihat tertarik padanya. Hubungan mereka berkembang secara organik, dari pertemanan menjadi sepasang kekasih. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam belajar bersama, bercanda, dan membangun mimpi-mimpi kecil. Rima ingat bagaimana Ardi akan datang menjemputnya setiap pagi, bahkan hanya untuk sekadar sarapan bubur ayam di pinggir jalan. Cinta mereka terasa begitu murni, begitu kuat. Setelah lulus, Ardi langsung melamar Rima. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana namun penuh kehangatan. Rima ingat gaun pengantin putih yang ia kenakan, senyum Ardi yang tulus saat mengucapkan janji suci, dan air mata bahagia Ibu Mira saat memeluknya. Ibu Mira, mertua yang selalu baik kepadanya, selalu menganggapnya seperti anak kandung. Rima merasa beruntung mendapatkan keluarga Ardi. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, makan siang bersama, atau sekadar berbincang santai di teras rumah. Rima dan Ardi bekerja keras membangun karir mereka. Rima di bidang manajemen proyek, Ardi di bidang IT. Mereka berdua ambisius, saling mendukung, dan selalu berbagi cerita tentang suka duka pekerjaan. Mereka pernah merayakan promosi Rima dengan makan malam romantis di restoran mewah, dan Ardi terlihat begitu bangga padanya. Rima juga ingat saat Ardi sakit parah dan ia tidak tidur selama 3 malam untuk merawatnya. Ardi memegang tangannya, berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Kini, semua kenangan indah itu terasa seperti pisau yang mengoyak hatinya. Bagaimana bisa semua itu berubah? Kapan cinta yang begitu kuat itu mulai memudar? Kapan Ardi mulai mencari kebahagiaan di luar dirinya? Rima tidak bisa menemukan jawaban pasti. Mungkin memang Ardi benar, Rima terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi apakah itu alasan yang cukup untuk menghancurkan sebuah pernikahan? Apakah itu cukup untuk berbohong dan berkhianat? Hatinya menolak keras pembenaran itu. Ardi punya pilihan, dan ia memilih jalan yang paling menyakitkan. Ia tiba di rumah. Gelap, hening. Rasanya lebih hampa daripada sebelumnya. Rima menyalakan lampu, melihat sekeliling. Rumah yang dulunya hangat kini terasa dingin, kosong, dan dipenuhi jejak-jejak pengkhianatan. Ia melepas blazer dan melemparkannya ke sofa. Kemudian, ia duduk di sana, membenamkan wajahnya di telapak tangan. Air mata kembali mengalir. Kali ini bukan air mata kemarahan, melainkan air mata kesedihan yang mendalam. Kesedihan atas pernikahan yang hancur, atas kepercayaan yang dikhianati, atas impian yang kini tinggal puing. Ponselnya berdering. Nama Ardi tertera di layar. Rima menatapnya kosong, membiarkan dering itu berhenti. Tak lama kemudian, pesan masuk. Rima, tolong angkat. Aku bisa jelaskan semuanya. Lalu pesan lain, maafkan aku, Rima. Beri aku kesempatan. Dan satu lagi, aku mencintaimu, Rima. Jangan tinggalkan aku. Kata-kata itu terasa begitu hambar, begitu terlambat. Rima bahkan tidak punya keinginan untuk membalasnya. Apalagi Ibu Mira, ia tidak ada menghubungi Rima sama sekali. Mungkin karena terlalu syok, atau terlalu malu. Rima tidak tahu, dan saat ini, ia juga tidak peduli. Ia bangkat, berjalan menuju dapur. Membuka kulkas, mengambil sebotol air dingin. Ia menuangkannya ke gelas, lalu meminumnya hingga tandas. Rasa dingin air itu sedikit menenangkan tenggorokannya yang kering karena tangisan dan bentakan.
Ia memandangi cincin kawinnya yang masih tersemat di jari manisnya. Lambang suci yang kini terasa seperti rantai yang mengikatnya pada luka. Rima duduk di meja makan, tempat mereka biasa makan bersama. Ia membayangkan Ardi duduk di seberangnya, bercerita tentang harinya, tertawa bersama. Bayangan itu kini terasa menjijikkan. Ia tidak tahu bagaimana bisa hidup lagi dengan orang yang telah menipu dan mengkhianatinya sedalam ini. Kepercayaan adalah fondasi, dan fondasi itu telah runtuh berkeping-keping. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Rima ragu, namun ia mengangkatnya. Suara yang familiar terdengar di ujung sana. Mbak Rima, ini Kirana. Rima terkesiap. Untuk apa kamu menelepon saya? Suaranya terdengar dingin dan tajam. Saya hanya ingin minta maaf, Mbak. Saya benar-benar tidak tahu kalau Mas Ardi sudah menikah. Saya bersumpah. Suara Kirana terdengar gemetar. Ada isakan di sana. Tidak tahu. Rima mendengus. Bukankah sudah saya katakan, Nona Kirana? Anda tidak perlu meminta maaf pada saya. Anda hanya perlu bertanggung jawab pada hati nurani Anda sendiri, jika Anda memilikinya. Rima tidak percaya pada air mata buaya Kirana. Ia tahu wanita itu pasti tahu, atau setidaknya sudah seharusnya curiga. Tapi Mas Ardi bilang dia akan menceraikan Mbak. Dia bilang Mbak tidak bahagia, dan dia mencintai saya. Kirana mencoba berdalih, membuat Rima semakin muak. Jadi, kebahagiaanmu harus dibangun di atas penderitaan orang lain? Di atas kebohongan? Rima tidak memberi kesempatan Kirana untuk menjawab. Dengar, Nona. Saya tidak tertarik dengan dramamu. Urusan saya dengan suamiku. Dan sekarang, saya sarankan Anda tidak lagi mengganggu hidup saya. Rima memutuskan panggilan itu, memblokir nomor Kirana. Ia tidak ingin lagi mendengar kebohongan dan pembenaran dari siapapun. Ia lelah. Sangat lelah. Malam itu, Rima tidur di sofa ruang tamu, tidak ingin berada di kamar yang penuh dengan kenangan Ardi. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata membasahi pipinya. Ia tahu, perjalanan ini akan panjang dan menyakitkan. Ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Perceraian? Rekonsiliasi? Ia tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Pagi setelah insiden di restoran terasa seperti bangun dari mimpi buruk, namun kenyataan jauh lebih menyakitkan. Rima terbangun di sofa, tubuhnya pegal dan matanya bengkak. Ponselnya dipenuhi panggilan tak terjawab dari Ardi, dan beberapa pesan singkat yang memohon maaf, meminta kesempatan, dan bahkan ada nada ancaman terselubung jika Rima tidak mau bicara. Rima mengabaikannya. Ada satu panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal, yang ia duga adalah dari Ibu Mira. Rima memutuskan untuk tidak langsung pergi ke kantor. Ia membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, untuk memproses semua yang terjadi. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hatinya, Ibu Mira. Keterlibatan mertuanya dalam perselingkuhan Ardi adalah pukulan yang tak kalah telak. Rima membutuhkan jawaban, sebuah penjelasan langsung dari wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibunya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menghubungi nomor telepon rumah Ibu Mira. Butuh beberapa dering sebelum suara Ibu Mira yang terdengar serak dan lelah menjawab. Halo. Bu, ini Rima. Suara Rima terdengar datar, tanpa emosi. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Rima? Nah, Ibu. Ibu minta maaf. Suara Ibu Mira terdengar penuh penyesalan dan kesedihan. Saya tidak butuh permintaan maaf sekarang, Bu. Saya butuh penjelasan. Mengapa? Mengapa Ibu melakukan ini? Mengapa Ibu merestui perbuatan Ardi? Mengapa Ibu ikut mengatur makan malam itu? Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur begitu saja, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Ibu Mira terdiam lagi. Ibu tidak tahu harus mulai dari mana. Nak, Ibu tahu Ibu salah. Salah besar. Ada isakan kecil di ujung telepon. Bisakah kamu datang ke rumah? Rima? Ibu ingin bicara langsung. Rima ragu sejenak. Ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi Ibu Mira secara langsung, namun ia tahu ini harus dilakukan. Baik, Bu. Saya akan ke sana sekarang.
Perjalanan menuju rumah mertuanya terasa sangat panjang. Setiap tikungan jalan seolah membawa Rima lebih dekat pada kebenaran yang menyakitkan. Rumah itu, yang dulu selalu terasa seperti rumah kedua baginya, kini terasa asing, bahkan sedikit mengancam. Saat Rima tiba, Ibu Mira sudah menunggu di teras. Wajahnya terlihat sembab, matanya merah, dan ada kerutan khawatir yang dalam di dahinya. Ia terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Ibu Mira mencoba memeluk Rima, namun Rima menolak secara halus, hanya menyalami tangannya. "Ayo masuk, Nak," ajak Ibu Mira, suaranya pelan. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana hening dan canggung. Ibu Mira menatap Rima dengan tatapan penuh penyesalan. "Rima, Ibu tahu kamu pasti sangat marah dan kecewa pada Ibu. Ibu pantas mendapatkannya." "Saya tidak marah, Bu," kata Rima, suaranya tenang namun dingin. "Saya hanya sangat kecewa. Saya tidak menyangka Ibu akan melakukan ini. Saya selalu menganggap Ibu sebagai ibu saya sendiri." Ibu Mira menunduk. Air mata mulai menetes lagi. "Ibu tahu, Nak. Ibu juga menyayangi kamu seperti anak kandung Ibu sendiri." "Ardi, dia anak Ibu satu-satunya. Dia sering mengeluh padaku, Rima. Dia bilang kamu terlalu sibuk, terlalu fokus pada pekerjaan, dan dia merasa kesepian. Dia bilang dia tidak bahagia." Rima mendengarkan, namun hatinya terasa beku. "Jadi, itu pembenaran untuk berselingkuh, Bu? Dan Ibu merestuinya?" "Bukan merestui, Nak." Ibu Mira mengangkat kepalanya, mencoba menjelaskan. Ibu melihat Ardi sangat tertekan. Dia bilang dia tidak bisa meninggalkan kamu, tapi dia juga tidak bisa melepaskan Kirana. Dia bilang dia mencintai kalian berdua." Rima mendengus. "Cinta? Itu bukan cinta, Bu. Itu egois. Itu pengecut. Dan Ibu, sebagai orang tua, seharusnya menasihatinya, bukan malah mendukungnya dalam kebohongan." "Ibu tahu, Ibu salah." Ibu Mira terisak. Ibu sudah menasihati Ardi berkali-kali. Ibu bilang jangan sampai rumah tangganya hancur. Tapi Ardi bilang dia tidak bisa hidup tanpa Kirana. Dia bilang dia akan gila jika harus memilih. Ibu hanya ingin anak Ibu bahagia. Dan kebahagiaan anak Ibu harus dibayar dengan penderitaan saya." Rima menatap Ibu Mira dengan tajam. "Apakah Ibu tidak memikirkan perasaan saya sama sekali?" "Ibu memikirkanmu, Rima. Ibu sangat memikirkanmu." Ibu Mira bersikeras. Ibu mencoba mencari jalan tengah. Ibu berharap Ardi akan berubah pikiran, atau Kirana akan mundur. Ibu tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Rima menggelengkan kepala. "Jalan tengah? Tidak ada jalan tengah dalam perselingkuhan, Bu. Hanya ada kebenaran dan kebohongan. Dan Ibu memilih untuk berada di sisi kebohongan." "Ibu tahu Ibu salah." Ibu Mira mengulang, suaranya penuh penyesalan. "Ibu terlalu menyayangi Ardi, sehingga Ibu dibutakan. Ibu tidak bisa melihat dengan jernih. Ibu minta maaf, Rima. Ibu sangat menyesal." Ibu Mira meraih tangan Rima, menggenggamnya erat. "Ibu tahu ini tidak akan mudah dimaafkan. Tapi Ibu mohon, jangan tinggalkan Ardi. Dia membutuhkanmu, Rima. Dia hanya sedang hilaf." Rima menarik tangannya perlahan. "Hilaf? Ini bukan hilaf, Bu. Ini adalah serangkaian pilihan yang disengaja. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkan ini." Percakapan itu berlangsung cukup lama. Ibu Mira terus memohon maaf, menjelaskan sudut pandangnya yang bias karena kasih sayang seorang ibu, dan memohon agar Rima tidak menceraikan Ardi. Rima mendengarkan, hatinya masih terasa sakit, namun kemarahannya sedikit mereda. Ia melihat penyesalan tulus di mata Ibu Mira. Mungkin mertuanya memang tidak berniat jahat, hanya terlalu lemah dan terlalu mencintai anaknya. Namun, itu tidak menghapus fakta bahwa mereka telah berpartisipasi dalam pengkhianatan ini. "Saya butuh waktu, Bu," kata Rima akhirnya. "Saya tidak bisa memutuskan apapun sekarang. Saya perlu memikirkan semuanya." Ibu Mira mengangguk. Air mata masih mengalir di pipinya. "Ibu mengerti, Nak. Ibu akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu." Rima bangkit. Ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Konfrontasi ini
meskipun menyakitkan, telah memberinya sedikit kejelasan. Ia tahu bahwa Ibu Mira tidak sejahat yang ia bayangkan, namun juga tidak sekuat yang ia kira. Hubungan mereka mungkin bisa diperbaiki, tapi itu akan membutuhkan waktu dan usaha yang sangat besar. Untuk saat ini, yang terpenting adalah Rima harus fokus pada dirinya sendiri dan masa depannya. Setelah konfrontasi dengan Ibu Mira, Rima kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit kelegaan karena ia telah mendapatkan penjelasan, meskipun penjelasan itu tidak sepenuhnya memuaskan. Penyesalan Ibu Mira terasa tulus, namun itu tidak menghapus fakta bahwa ia telah terlibat. Rima tahu, hubungan dengan mertuanya membutuhkan waktu untuk pulih, jika memang bisa pulih. Namun, masalah yang lebih besar masih menantinya, Ardi. Ponsel Rima terus berdering, dipenuhi panggilan dan pesan dari Ardi yang semakin intens. Ada yang memohon, ada yang marah, ada yang mencoba menyalahkan Rima atas drama yang terjadi. Rima mengabaikan semuanya. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk berpikir jernih, tanpa tekanan dari Ardi. Rima tahu, ia berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Dua jalur terbentang di depannya, mempertahankan pernikahan yang sudah hancur, atau memulai hidup baru sebagai wanita lajang. Kedua pilihan itu terasa sama-sama menakutkan dan menyakitkan. Ia mencoba mencari dukungan dari orang terdekatnya. Ia menelepon Sarah, sahabat karibnya sejak SMA. Sarah adalah orang yang paling Rima percaya, yang selalu memberinya nasihat jujur tanpa menghakimi. Sarah, aku butuh bicara. Sekarang, kata Rima, suaranya bergetar. Ada apa, Rim? Kamu kenapa? Sarah langsung panik mendengar nada suara Rima. Aku sudah tahu semuanya. Aku mendatangi mereka di restoran tadi malam. Sarah terdiam di ujung telepon, lalu terdengar helaan napas panjang. Astaga, Rima, kamu serius? Rima menceritakan semua yang terjadi. Dari awal ia mencurigai Ardi, menemukan bukti, mendengar percakapan Ardi dan Ibu Mira, hingga konfrontasi dramatis di restoran. Sarah mendengarkan dengan sabar, sesekali mengeluarkan umpatan pelan untuk Ardi. Aku tidak tahu harus bagaimana, Sar, kata Rima akhirnya. Air mata mulai menggenang. Ardi terus menelepon, memohon maaf. Ibu Mira juga memohon agar aku tidak meninggalkannya. Tapi, aku tidak bisa. Kepercayaanku sudah hancur berkeping-keping. Wajar kalau kamu merasa begitu, Rim, kata Sarah lembut. Apa yang Ardi lakukan itu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Apalagi Ibu Mira ikut terlibat. Itu pengkhianatan ganda. Aku tahu, Rima menghela napas. Tapi, aku juga memikirkan semua yang sudah kami bangun. Kami sudah bersama hampir 10 tahun. Rumah ini, impian kami. Apakah aku harus membuang semuanya? Itu keputusanmu, Rim, kata Sarah. Tidak ada yang bisa memaksamu. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang setia dan jujur padamu. Jangan sampai kamu terjebak dalam hubungan yang terus-menerus menyakitimu. Sarah menyarankan Rima untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ambil waktu untuk dirimu sendiri. Rim, jauhkan dirimu dari Ardi dulu. Pikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan, bukan apa yang mereka inginkan. Rima setuju. Ia memutuskan untuk menginap di apartemen Sarah selama beberapa hari, agar bisa menjauh dari Ardi dan mendapatkan ketenangan. Sarah menyambutnya dengan tangan terbuka, menyiapkan kamar tamu, dan membiarkan Rima menangis di pelukannya. Selama beberapa hari di apartemen Sarah, Rima mencoba menimbang semua pro dan kontra. Jika ia bertahan, ia akan mempertahankan pernikahannya, rumahnya, dan status sosialnya. Mungkin Ardi akan benar-benar berubah dan menyesal. Hubungan dengan Ibu Mira bisa diperbaiki. Tidak ada proses perceraian yang rumit dan menyakitkan. Kontra jika ia bertahan. Kepercayaan yang sudah hancur akan sangat sulit dibangun kembali. Rasa sakit dan pengkhianatan mungkin akan terus membayangi hubungan mereka. Apakah Ardi benar-benar bisa setia? Bagaimana jika ia mengulanginya lagi? Rima mungkin akan hidup dalam ketakutan dan kecurigaan terus-menerus. Ia mungkin akan kehilangan harga dirinya jika tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Jika ia berpisah, ia akan mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk memulai hidup baru.
Ia bisa mencari kebahagiaan sejati dengan orang yang lebih baik. Ia tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Kontra jika ia berpisah. Proses perceraian akan sangat sulit, baik secara emosional maupun finansial. Ia akan kehilangan rumah yang sudah ia bangun bersama Ardi. Hubungan dengan Ibu Mira mungkin akan putus total. Ada rasa takut akan kesendirian dan ketidakpastian masa depan. Rima juga memikirkan Ardi. Ardi terus mengirim pesan, beberapa di antaranya terlihat tulus. Ia bahkan mengirimkan foto dirinya sedang menangis, memohon maaf. Ardi juga menawarkan untuk pergi ke konseling pernikahan, berjanji akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku salah, Rima. Aku sangat menyesal. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan berubah, aku janji, bunyi salah satu pesannya. Rima tahu Ardi memang mencintainya. Tapi apakah cinta saja cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur? Bisakah ia benar-benar memaafkan pengkhianatan sebesar ini, apalagi dengan keterlibatan mertuanya? Hatinya berteriak, tidak. Namun logikanya masih menimbang-nimbang. Sarah melihat Rima yang terus-menerus berkutat dengan pikirannya. Rima, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk memaafkan jika kamu belum siap. Dan kamu tidak perlu bertahan hanya karena takut sendirian. Kamu wanita kuat, kamu bisa melewati ini. Kata-kata Sarah memberinya kekuatan. Rima mulai menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang Ardi atau Ibu Mira, tetapi tentang dirinya sendiri. Tentang kebahagiaan dan kesehatan mentalnya. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Ia berhak mendapatkan kedamaian. Malam itu, setelah berhari-hari merenung, Rima akhirnya membuat keputusan. Keputusan yang sulit. Namun ia tahu itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menghembuskannya perlahan. Ia akan menghadapi Ardi, dan mengakhiri semua ini. Setelah berhari-hari menginap di apartemen Sarah, Rima merasa sedikit lebih tenang, namun hati kecilnya masih terasa berat. Keputusan telah dibuat, kini saatnya menghadapi kenyataan. Ia menelepon Ardi, yang langsung mengangkatnya dengan tergesa-gesa, nadanya penuh harap. Rima, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Suara Ardi terdengar panik. Aku baik-baik saja. Ardi, aku ingin kita bertemu. Ada yang harus kita bicarakan, kata Rima. Suaranya datar, tanpa emosi. Ardi langsung setuju. Di mana? Kapan? Aku akan datang sekarang juga. Besok, di rumah. Aku akan pulang malam ini, jawab Rima. Ia tidak ingin bertemu di tempat umum atau di apartemen Sarah. Rumah mereka, yang penuh dengan kenangan dan luka, adalah tempat yang paling tepat untuk mengakhiri bab ini. Sesampainya di rumah, Rima melihat mobil Ardi sudah terparkir. Ia menarik napas dalam, memegang kunci dengan erat, dan membuka pintu. Ardi langsung menyambutnya di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. Ia mencoba mendekat, namun Rima mengangkat tangan, memberi isyarat agar Ardi menjaga jarak. Duduk, Ardi, kata Rima, suaranya tenang, namun penuh ketegasan. Ardi duduk di sofa, menatap Rima dengan tatapan memohon. Rima, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Kita bisa ke konseling pernikahan. Aku akan memutuskan hubunganku dengan Kirana. Aku janji. Rima menatapnya lekat-lekat. Ia melihat penyesalan di mata Ardi. Namun ia juga melihat ketakutan. Ketakutan akan kehilangan dirinya, bukan hanya penyesalan murni atas perbuatannya. Ardi, Rima memulai. Aku sudah memikirkan semuanya. Sangat dalam. Dan aku sudah mengambil keputusan. Ardi mencondongkan tubuhnya, penuh harap. Apapun itu, aku akan menerimanya. Asal kamu tidak pergi. Rima, aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu adalah bagian dari masalah kita. Ardi, kata Rima. Kamu selalu berpikir aku adalah satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Sementara kamu justru menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Aku tidak bisa menjadi penopang kebahagiaanmu jika kamu sendiri tidak bertanggung jawab atas tindakanmu. Rima menghela napas. Ardi, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Wajah Ardi langsung memucat, seolah darahnya terkuras habis.
Apa? Rima, tidak. Jangan bicara seperti itu. Aku bisa berubah. Terlalu banyak yang sudah hancur, Ardi. Lanjut Rima, suaranya sedikit bergetar, namun ia berusaha tetap kuat. Kepercayaanku padamu sudah benar-benar lenyap. Dan bukan hanya kamu, tapi juga keterlibatan ibumu. Itu adalah pukulan telak yang membuatku sadar bahwa fondasi pernikahan kita sudah tidak ada lagi. Tapi ibu sudah minta maaf. Rima, dia hanya ingin yang terbaik untukku. Dan Kirana, aku sudah memutuskannya. Aku bersumpah. Ardi mencoba meyakinkan, nadanya putus asa. Mungkin ibu memang ingin yang terbaik untukmu, Ardi. Tapi cara yang ibu pilih itu salah, dan ibu tidak berpikir tentang perasaanku. Dan Kirana, mungkin kamu sudah memutuskannya sekarang. Tapi bagaimana aku bisa percaya kamu tidak akan melakukannya lagi di masa depan? Bagaimana aku bisa tidur nyenyak setiap malam, tanpa berpikir kamu ada di luar sana dengan wanita lain? Rima menatap Ardi dengan pandangan terluka. Aku tidak bisa hidup dalam kecurigaan seperti itu. Aku tidak bisa hidup dengan rasa sakit ini. Air mata mulai mengalir di pipi Ardi. Rima, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan berhenti bekerja jika kamu mau. Aku akan ikut terapi. Aku akan buktikan padamu bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik. Aku tidak ingin kamu berhenti bekerja, Ardi. Aku tidak ingin kamu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Aku hanya ingin kamu jujur dan setia, kata Rima. Tapi itu adalah hal yang tidak bisa kamu berikan kepadaku saat ini. Rima bangkit dari duduknya. Aku akan menggugat cerai. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong bagi Ardi. Ia terlonjak berdiri. Tidak, Rima, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Kamu tidak bisa menghancurkan semuanya. Aku tidak menghancurkannya, Ardi. Kamu yang menghancurkannya, balas Rima tegas. Aku hanya berusaha menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran lebih lanjut. Malam itu, mereka berdebat panjang. Ardi memohon, mengancam, marah, dan kembali memohon. Ia mencoba menyalahkan Rima, lalu kembali meminta maaf. Rima tetap pada pendiriannya, dengan tenang namun tegas. Ia menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan ketidakpercayaan. Beberapa hari kemudian, Rima menghubungi seorang pengacara. Proses perceraian dimulai. Itu adalah proses yang panjang dan melelahkan, penuh dengan negosiasi yang sulit terkait harta gonogini dan hal lainnya. Ardi awalnya menolak keras, mencoba menghalang-halangi. Ia bahkan meminta Ibu Mira untuk membujuk Rima, namun Rima tidak goyah. Ia telah mengambil langkah ini, dan ia tidak akan mundur. Ibu Mira sendiri terlihat terpukul. Namun ia tidak lagi bisa berbuat banyak selain meminta maaf berulang kali kepada Rima. Rima juga harus menghadapi pandangan dan komentar dari lingkungan sekitar. Beberapa teman dan kerabat mencoba bertanya, ada yang bersimpati, ada pula yang justru menghakimi. Namun, Rima telah mempersiapkan dirinya. Ia tahu, kebahagiaannya jauh lebih penting daripada opini orang lain. Ia mulai mencari apartemen kecil untuk ditempati, merencanakan kehidupannya yang baru sebagai wanita lajang. Ini adalah awal yang baru, meskipun penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Ia tahu ini akan sulit, namun ia juga tahu ini adalah langkah yang benar. Langkah menuju pembebasan. Waktu adalah penyembuh yang ampuh, meski tidak menghapus semua bekas luka. 6 bulan berlalu sejak drama di restoran dan awal proses perceraian Rima dan Ardi. Proses itu akhirnya selesai. Secara hukum, Rima kini adalah seorang janda. Ada rasa lega yang luar biasa saat palu hakim diketuk, mengakhiri babak yang menyakitkan dalam hidupnya. Namun, rasa lega itu juga bercampur dengan kesedihan yang tak bisa dipungkiri. Pernikahan yang ia impikan kini tinggal kenangan. Rima telah pindah ke apartemen barunya yang sederhana namun nyaman di pusat kota. Apartemen itu adalah kanvas kosong tempat ia bisa melukis kembali hidupnya. Ia mendekorasi ulang dengan sentuhan minimalis dan warna-warna cerah, mencerminkan semangat barunya. Ia juga mengubah penampilannya sedikit, memotong rambutnya lebih pendek, dan mencoba gaya berpakaian yang lebih berani. Perubahan fisik itu adalah cerminan dari perubahan mental dan emosional di dalamnya. Pasca perceraian,
Ardi sempat beberapa kali mencoba menghubungi Rima, bahkan datang ke apartemennya. Ia terlihat semakin kurus, dan tatapan matanya kosong. Ia masih memohon Rima untuk kembali, mengatakan ia telah berubah dan sangat menyesal. Namun, Rima tetap teguh. Ia tahu, terlalu banyak yang telah rusak. Ia tidak bisa lagi mengizinkan dirinya kembali ke dalam lingkaran pengkhianatan dan kebohongan itu. Ia hanya bisa berharap Ardi menemukan jalan untuk sembuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hubungannya dengan Ibu Mira perlahan membaik, meskipun tidak bisa kembali seperti dulu. Ibu Mira terus menghubunginya, mengirimi masakan kesukaan Rima, dan sesekali datang menjenguk. Rima bisa melihat ketulusan penyesalan Ibu Mira. Mereka berdua sama-sama menjadi korban dari kebohongan Ardi, meski dengan peran yang berbeda. Rima belajar untuk memaafkan, bukan demi Ardi atau Ibu Mira, tetapi demi kedamaian hatinya sendiri. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan baik sebagai sesama perempuan yang pernah memiliki ikatan keluarga. Di tempat kerja, Rima semakin menunjukkan performa terbaiknya. Ia mencurahkan energi dan fokusnya pada karir, dan itu membuahkan hasil. Ia mendapatkan promosi lagi, memegang posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Rekan kerjanya sering memuji dedikasinya, tanpa mengetahui badai apa yang baru saja ia lalui. Pekerjaan menjadi pelarian sekaligus sumber kebanggaan baginya. Rima juga mulai menjelajahi hobi dan minat baru. Ia bergabung dengan klub membaca, mencoba kelas yoga, dan bahkan mengambil kursus fotografi. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sarah, sahabat setianya, dan bertemu dengan teman-teman baru yang memberikan energi positif. Ia menemukan bahwa ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa ia nikmati, bahkan tanpa kehadiran seorang pasangan. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menghargai kebebasannya, dan untuk membangun kebahagiaan dari dalam dirinya. Malam itu, Rima duduk di balkon apartemennya, menyeruput teh hangat, dan menatap gemerlap lampu kota Semarang. Angin malam berhembus lembut, menerbangkan beberapa helai rambutnya. Ia tersenyum. Bukan senyum palsu seperti dulu saat ia berpura-pura tidak tahu tentang perselingkuhan Ardi, melainkan senyum tulus dari hati yang kini terasa damai. Ia teringat kembali pada malam di restoran, saat ia muncul seperti badai. Saat itu, ia merasa hancur dan marah. Namun, kini ia menyadari bahwa malam itu adalah titik balik. Itu adalah momen di mana ia memutuskan untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri, untuk tidak lagi menjadi korban. Perjalanan ke depan mungkin masih panjang. Luka hati tidak akan sembuh total dalam semalam, dan kenangan pahit kadang-kadang masih muncul. Namun, Rima tidak lagi takut. Ia telah melewati masa tergelap dalam hidupnya, dan ia telah keluar sebagai pemenang, bukan karena ia berhasil mempertahankan pernikahan, melainkan karena ia berhasil mempertahankan dirinya sendiri. Rima tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah ia akan menemukan cinta lagi? Apakah ia akan membangun keluarga baru? Ia tidak punya jawabannya. Namun, satu hal yang ia yakini, ia akan melangkah maju dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang, dan dengan semangat baru. Ia adalah Rima, wanita yang kuat, mandiri, dan berhak mendapatkan kebahagiaan sejati. Cahaya di ujung terowongan itu bukan lagi fata morgana, melainkan terang benderang yang menuntunnya menuju babak baru dalam kehidupannya.